Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini sedang hujan dan kita berada di atas miniatur sebuah kapal. Sebuah kapal laut. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang mengkisahkan bagaimana cerita Nabi Nuh alaihi salam bersama kaumnya, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka yang tidak beriman kepadanya dengan banjir yang besar, dengan banjir yang sangat-sangat mengerikan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh alaihi salam untuk membuat perahu. Dan pada saat yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan, langit mencurahkan airnya dan bumi mengeluarkan airnya. Dan hinggalah kapal tersebut berlayar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wahya tajri bihim fil mawji kal jibal. Wahya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Dan berlayarlah kapal tersebut fi mawjin, dalam gelombang, dalam ombak, kal jibal, seakan-akan seperti sebuah gunung. Kemudian dari dalam kapal tersebut Nabi Nuh alaihi salam melihat putranya yang ada di tempat yang sedang terpencil, di tempat yang terpencil di atas sebuah gunung. Maka spontan Nabi Nuh alaihi salam meminta putranya untuk naik bersamanya. Wa nada Nuhun ibnahu ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan Nuh berkata kepada putranya, menyeru kepada putranya, wa huwa fi ma'zilin, dan dia, putranya tersebut, berada pada tempat yang terpencil. Ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah bersama kami. Wa la takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau menjadi termasuk orang-orang yang kufur. Apa jawab putra Nabi Nuh alaihi salam, putra seorang nabi? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dan anaknya mengatakan kepada ayahnya Nabi Nuh alaihi salam, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Sa'awi ila jabal, aku akan berlindung di atas sebuah pohon, di atas sebuah gunung. Ya'simuni minal ma, yang gunung tersebut akan menyelamatkanku dari banjir besar ini. Namun kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, gunung yang besar, gunung yang tinggi, tidak ada yang dapat menyembunyikan kita dan mencegah kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Dan Nuh mengatakan kepada putranya, la 'asima, tidak ada keselamatan pada hari ini, min amrillah, dari keputusan Allah Subhanahu wa taala, illa man rahim, kecuali orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepadanya. Kemudian wahana bainahuma al-mauj, dan kemudian terhalanglah antara Nabi Nuh dengan anaknya dengan sebuah gelombang, fakana minal mughraqin, dan tenggelamlah putra Nabi Nuh alaihi salam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat pun usaha kita untuk mencegah dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak untuk menimpakan azab kepada satu kaum, gunung yang besar yang melindunginya, kekuatan pasukan dan bala tentara yang melindunginya, tak akan mampu untuk melawan tentara Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Abraha dengan pasukan gajahnya yang kuat, yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Baitullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitullah. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan tentaranya, tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan tentaranya berupa burung ababil, tarmihim bihijaratim min sijil,
yang melemparkan kepada mereka batu dari sijil sehingga mereka semuanya hangus, terbakar, dan gagallah usaha dan kekuatan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Maka para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seberapa kuat kita, seberapa besar usaha kita, seberapa besar kita berusaha untuk meraih sesuatu, maka yang pertama, serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pastikan usaha kita tersebut, langkah kita tersebut adalah langkah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa beribadah kepadanya, untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah kita akan bertemu lagi dalam renungan Al-Qur'an di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.